Motor adalah transportasi utama masyarakat Indonesia, dan itu adalah fakta yang ada. Ditambah menurut hasil survei BPS tahun 2023, 81,3% rumah tangga di Indonesia memiliki setidaknya satu unit sepeda motor di rumahnya. Menariknya adalah, dari data AIC, lebih dari 70% motor yang beredar di Indonesia adalah produk dari satu merek aja, yaitu Honda. Ya, Honda adalah raja dari segala raja di Indonesia. Setiap orang setidaknya pernah memiliki satu motor Honda di rumahnya. Dengan dominasi yang sangat besar tersebut, pada akhirnya Honda seperti kewalahan sendiri dengan jumlah produksi dan permintaan pasar, yang mana hal ini bisa kita lihat dan buktikan dengan kualitas motor Honda saat ini. Oke, kita nggak perlu lihat lagi kualitas keseluruhan motor Honda, karena memang banyak faktor yang membuat kualitas motor modern lebih buruk daripada motor zaman dulu. Namun untuk melihat Honda seperti kewalahan memproduksi dan mendistribusikan motornya dengan QC-nya. Ya, kalian jangan kaget kalau kalian membeli motor, kemungkinan ada aja yang kurangnya. Hal paling mendasar, spakbor miring, coretan bodi yang belum dihapus, dan lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal seharusnya bagian QC memiliki pedoman mana yang lolos dan mana yang masih acceptable. Menariknya adalah, karena setiap pabrikan memberikan garansi unit sesuai ketentuan apabila permasalahan timbul akibat proses produksi, pihak QC seperti memanfaatkan klausal itu untuk meloloskan di bagian QC-nya. Kenapa begitu? Ya karena jika kita perhitungkan secara biaya, lebih mahal memasukkan kembali kendaraan yang tidak lolos proses QC dibandingkan hanya menerima klaim dari bengkel untuk kendaraan yang bermasalah. Emang iya? Jawabannya iya, karena mau bagaimanapun memasukkan kembali kendaraan ke bagian produksi akan menghambat proses kerja lain produksi tersebut. Dengan kualitas yang semakin menurun, akhirnya banyak orang yang kecewa dengan produsen satu ini. Dari awal yang cuma kecewa, muncullah sebuah rasa kebencian, yang pada akhirnya hujatan diluncurkan. Mungkin hujatan-hujatan terhadap produsen Honda kita sudah hafal semua. Yang karat lah, yang spakbor peang lah, yang inilah, yang itulah. Tapi ada satu hujatan yang cukup mencengangkan. Cuman orang miskin aja yang suka Honda. Bahkan beberapa motor Honda menjadi simbol lambang kemiskinan. Misalnya Honda Beat. Honda Beat saat ini menjadi simbol status motor orang miskin. Honda Revo menjadi simbol status motor orang miskin juga. Honda Supra, ya ini adalah simbol dari segala simbol. Dan salah satunya simbol kemiskinan juga. Dengan adanya hal tersebut muncul sebuah pertanyaan. Kenapa orang miskin suka sama merek Honda? Di sini saya tidak merendahkan suatu kondisi ekonomi seseorang atau kondisi seseorang. Tapi di sini kita hanya akan membahas kenapa bisa motor Honda identik dengan simbol kemiskinan. Oke, pertama-tama kita lihat kasusnya dulu. Motor saat ini adalah hal yang sangat wajib untuk dimiliki, setidaknya satu untuk di rumah. Apapun kondisi ekonomi kalian, setidaknya harus memiliki motor. Untuk di beberapa kasus, membeli motor terasa mudah karena tinggal ke dealer, bayar, pulang, dan motor dianterin. Namun di beberapa kasus lainnya, membeli motor adalah hal yang cukup sulit. Mereka harus mengumpulkan uang demi uang untuk membeli sebuah motor. Jika mereka tidak ingin membeli secara kredit, mereka akan mengumpulkan uangnya lebih lama lagi untuk membeli motor. Dengan perjuangan seperti itu, pada akhirnya kaum tersebut akan memutuskan motor yang mudah dirawat, harganya terjangkau, dan harga jual kembali stabil. Menariknya, untuk sebagian besar orang, hal tersebut hanya bisa ditemukan di satu merek aja, yaitu Honda. Kalau ngomongin perawatan mudah, bisa dikatakan motor Honda, katakanlah Honda Beat. Perawatan motor tersebut cukup mudah. Kenapa mudah? Tentu aja karena motor tersebut sangat sederhana, hampir semuanya konvensional. Kemudian kalau ngomongin harga terjangkau, lagi dan lagi Honda Beat adalah matic yang cukup terjangkau saat ini. Dan untuk harga jual kembali, ini yang agak gimana. Memang terkadang harga jual kembali motor Honda lebih stabil dan lebih tinggi daripada produsen Yamaha dan lainnya. Kenapa bisa? Ya karena permintaannya lebih banyak daripada merek lain. Jika peminatnya banyak, tentu aja harganya akan bertahan. Jadi ya, untuk kaum menengah ke bawah, hal ini sangat penting. Apalagi terkadang ada juga yang masih memiliki pola pikir kalau motor adalah aset. Kalau sewaktu-waktu butuh uang, motornya bisa dijual atau digadaikan. Dan sekali lagi, motor Honda hampir selalu memiliki pasar untuk itu. Jadi ya, motor Honda bisa menjadi aset untuk di kalangan tertentu. Walaupun ini bukan aset secara menguntungkan, tapi jika dilihat lebih lanjut lagi, misalnya kegunaan motor ini digunakan untuk usaha dan lainnya, sepertinya motor bisa dijadikan aset berjalan. Iya kan?
Menariknya di sini adalah motor Honda bukan hanya menjadi motor lambang kemiskinan, tapi motor Honda bisa juga menjadi lambang kesuksesan. Sukses buat siapa? Ya buat kaum menengah ke bawah atau orang miskin. Dan motor itu adalah Honda PCX. Ya, Honda PCX adalah lambang kesuksesan untuk beberapa kaum. Bahkan ada sebuah video di suatu desa yang memperlihatkan satu kampung menggunakan Honda PCX. Ya, bukan suatu hal yang aneh Honda PCX dijadikan lambang kesuksesan suatu kaum. Karena mau bagaimanapun, di kalangan masyarakat miskin, kota, atau kelas pekerja desa, memiliki motor yang lebih besar atau lebih mahal dari standar adalah bentuk pencapaian. Dan disinilah Honda PCX mengambil peran. Bahkan motor ini disebut-sebut sebagai motor mewah, gagah, dan mirip moge. Emang iya? Untuk sebagian orang dari kaum tertentu jawabannya tentu aja iya. Dan kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut sebenarnya. Karena sekali lagi, faktor ekonomi dan kepuasan tidak bisa disamaratakan. Mungkin ada yang puas hanya di PCX, mungkin ada yang tidak. Dan semua ini balik lagi ke faktor ekonomi. Menariknya, untuk perihal PCX ini, ada satu artikel yang menyebutkan di suatu daerah kalau Honda PCX ini benar-benar bisa menjadi lambang kesuksesan. Jadi lambang kesuksesan di Indonesia itu harus memiliki benda atau material yang berbentuk. Dan untuk sebagian orang adalah motor. Dalam kasus ini, ada sebuah desa yang sampai tahun 2019 tidak ada satu orang pun yang memiliki motor Honda PCX. Rata-rata pakai motor yang harganya cuma di 20 juta ke bawah. Menariknya, di tahun yang sama yaitu 2019, ada pemuda yang berprofesi sebagai kuli bangunan berhasil membeli sebuah PCX. Dengan hal tersebut, pemuda itu berhasil menunjukkan kalau dirinya sudah sukses. Kenapa dia harus menunjukkan dirinya sudah sukses? Ya karena teman-teman sedesanya yang merantau bahkan berprofesi sama sudah berhasil membangun rumah dan lainnya. Tapi pria tersebut malah membeli PCX. Dalam artikel tersebut diceritakan setelah membeli PCX, pria tersebut langsung memiliki sifat sombong karena sudah sukses. Jika dilihat dari cerita tersebut, satu hal yang bisa kita simpulkan. Orang tersebut yang bisa dinotabenkan sebagai kaum menengah ke bawah langsung memilih PCX, bukan NMAX. Mungkin ini selera masing-masing. Tapi jika dilihat dari fakta yang ada, Honda PCX paling laris ada di beberapa daerah. Katakanlah yang pertama Jakarta, dan hal ini tentu aja. Selain itu ada Jawa Barat, Jatim, dan Bali. Jika kita lihat data yang ada, PCX memang lebih laku di daerah. Kenapa bisa? Ya karena itu tadi, motor ini menjadi lambang kesuksesan untuk kaum tertentu, katakanlah kaum menengah ke bawah. Dengan kondisi yang ada, jadi nggak heran kalau orang menengah ke bawah atau kasarnya miskin lebih suka menggunakan motor Honda. Dan mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa produk Honda banyak yang sederhana. Honda Beat sederhana, bahkan Honda PCX terbaru juga jauh lebih sederhana daripada Yamaha NMAX Turbo. Dengan kesederhanaan ini, hal tentang produk Honda awet mungkin tidak akan bisa hilang. Karena sekali lagi, semakin sederhana suatu konstruksi mesin, maka akan semakin awet. Jadi ya semakin ribet dan berteknologi, maka akan semakin ringkih alias gampang rusak. Dan hal ini sudah kita bisa buktikan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Semakin canggih, maka akan semakin ringkih. Dan hal ini bisa kita lihat dan contoh lainnya selain motor adalah di handphone. Zaman dulu nggak ada yang namanya handphone memiliki green line, green screen, atau apapun itu. Tapi zaman sekarang, ini sudah menjadi penyakit umum di beberapa tipe handphone. Yang lebih mengenaskannya lagi adalah cuman update software aja hardware-nya bisa rusak. Ya kurang lebih sama dengan kondisi motor saat ini, cukup ringkih. Jadi ya, untuk kaum menengah ke bawah, bermain aman adalah hal yang mutlak. Dan Honda adalah produsen yang bermain aman sejauh ini. Itulah kira-kira kenapa orang miskin atau menengah ke bawah suka sama Honda. Dan ini bukanlah aib. Malah ini adalah suatu prestasi bagi Honda, karena brandingnya bisa dibilang abadi. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.